ada orangnya. Salam. Lagi sekali salam. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, kasih salam sampai kanan muka belakang. Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Boleh keluar dari apa? Dari kursi, kasih salam ya. Kasih salam. Karena ini bulan ini adalah bulan keluarga. Ya. Ya, ayo. Masih ada waktunya, kasih salam. Tuhan memberkati kamu, memberkati keluargamu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini baru jemaat baru sekian. Nanti kalau beribu-ribu, saudara bingung lagi. Ya, bingung lagi. Saya berdoa gereja ini makin bertumbuh dan luar biasa. Bukan bertumbuh secara rohani, tapi bertumbuh banyak jiwa dimenangkan. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Woi. Mari kita berdoa bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini bila kami masih ada di tempat ini, satu anugerah yang besar, kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Satu tujuan kami datang hanya ingin mencari Engkau, mencari wajah-Mu, kami mencari hadirat-Mu. Kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang suka dipuji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Di dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Di dalam hadirat-Mu kami merasa aman. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Saya percaya Roh-Mu bekerja pagi hari ini. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan segenap hatimu. Saya percaya Roh Allah di tempat ini, Dia hadir di tempat ini. Bapa, Kau mendengar. Dia mendengar seruan doa kita, seruan hati kita. Yes. Tak pernah kasihnya
selalu ada dalam hidup kita. Dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Lewat lembah gelap, Dia menyertai hidup kita setiap hari. Kau temani Ya, amin. Glory. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Mengalir, mengalir, mengalir. Yes, kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Sekali lagi, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sembah Dia, puji namanya, muliakan Dia, Allah-Mu, Ya penolongmu, menyertai setiap hidupmu. Glory, glory, glory Tuhan, Allahku yang ku percayai. Bapakku, kasih-Mu besar bagiku Tuhan, bagi umat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, muliakan namanya, Ya Allah-Mu, tempat berteduhan bagi jiwamu. Ya Allah-Mu, tempat pengharapan bagi hidupmu. Ku menyembah, ku menyembah, oh, ku menyembah, ku menyembah. Haleluya, glory, glory, haleluya, 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 glory Tuhan.
Yarala barala yase. Iyara labo. Iyara tapakara la yase. Rala barala yase. Iyara labo. Kami rindukan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu pagi hari ini. Kami datang mencari Engkau, merindukan Engkau. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita yang luar biasa Tuhan. Yang memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya pagi hari ini. Oh, yang Bapamu yang luar biasa, kasihnya tidak pernah habis. Bahkan selalu indah baru setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengambil kuasa dari tempat Bapakku. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Lagi, katakan yes kerabat-Mu, mengalir kuasanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, yes, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus memberkati kamu samping kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Allah kita, Allah yang selalu menyertai, ada dalam hidup kita. Hey! Maka tak perlu ragu lagi. Kita percaya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu.
Kaulah Raja dalam hidupku. Hey! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasaku dan Tuhan, bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu dan curah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Allah yang selalu mengerti, ya Tuhan yang selalu ada, yang tetap bersama dengan kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, masa percaya itu selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Oh! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu dan curah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Saya percaya berkatnya selalu melimpah dalam hidup kita. Amin. Karena Allah memperhatikan dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setianya besar menyertai dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tapalah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyanyikan
Tuhan, haleluya. Glory. Terima kasih buat segalanya yang kau berikan, kau nyatakan dalam hidup kami. Glory. Sama-sama. Segala sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar. Segala sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Suaranya mana? Yang diberkati, dilimpahi oleh Tuhan. Nyatakan dengan pujianmu. Untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan, haleluya. Saudara datang di tempat ini, saya percaya saudara pulang diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan hanya harta benda, bukan uang, tapi kekuatan yang baru. Saya percaya di hari-hari ini kita menghadapi hal yang kita hadapi, masalah yang besar, tapi kita bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita akan memberikan kas sosial. Yang bertugas saya persilakan. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lelah, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, ya gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lelah, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, ya gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya Yesus. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kami keluarga. Engkau yang awalnya mempunyai ide di surga bahwa di bumi ini akan ada suami istri, anak-anak dan orang tua. Ketika dunia menjadi kacau di hari terakhir ini, Engkau mempunyai kekuatan untuk menghancurkan setiap serangan iblis, kuasa kegelapan yang dilontarkan di keluarga kami di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau menerangi kami semua dan lidah bibir hamba-Mu. Engkau setir untuk menyatakan pikiran-Mu, rancangan-Mu di dalam kami semua umat-Mu dan kami semua yang berkeluarga. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapan-Mu tinggal di ruangan ini menjamah setiap kami, mengubahkan pikiran kami dan hati kami menjadi semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amin. Kita masih bangkit berdiri, saudara mendirikan saya. Deklarasi keluargaku. Deklarasi keluargaku. Satu. Yesus Kristus menjadi kepala rumah tanggaku. Yesus Kristus sebagai kepala rumah tanggaku. Di dalam keluargaku, ada penghormatan, kasih, dan pengampunan. Tiga. Keluargaku adalah tempat di mana Allah hadir. 5. Di keluargaku ada mesbah keluarga dan menjadi keluarga yang memancarkan kasih Kristus. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Tolong spanduknya tema di luar sana untuk dibawa ke staf, ada dibawa ke depan supaya kita lihat ya. Saudara, mari kita lihat di dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Mari kita membaca bersama-sama. Coba Pak Tri diarahkan ke saya. Apa yang itu? Oke, ya benar. Taruh di depan sini Pak Tri, minta tolong. Yosua pasal 24 ayat 15, kita membaca bersama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan mengucapkan ini, saudara. Oke, 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, pada waktu Yosua itu, ini kitab Yosua dan yang menulis Yosua sendiri. Pada waktu dia itu melihat karya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ketika dia itu mengiringi Musa di mana-mana, saudaraku. Sampai dia melihat bagaimana orang-orang Israel yang hidup dalam perbudakan itu dituntun keluar dari tanah Mesir. Dia melihat 10 bala yang diserangkan, musibah ini yang diturunkan atas bangsa Mesir. Ya saudaraku, air menjadi darah. Bala lalat, bala nyamuk, bala belalang, kegelapan, hujan es, dan anak-anak sulung, baik manusia maupun hewan, dibantai semuanya. Sampai mereka melihat, Yosua melihat bagaimana mereka itu ketika berteriak-teriak kepada Tuhan, karena ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan sampai di pinggir Laut Merah itu, sedangkan mereka di belakang dikejar orang Mesir, dan di depannya ada laut, saudaraku. Dan mereka nggak bisa apa-apa, dan memang jalannya buntu, dan tidak mungkin mereka selamat. Tetapi ketika Musa mengangkat tangannya dan membelah laut itu, mereka berjalan bersama-sama di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Yosua ini melihat karya Allah yang luar biasa. Selama
40 tahun pakaian mereka tidak menjadi rusak. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Selama 40 tahun mereka dituntun Allah di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah pada waktu malam yang dingin. Tuhan memberikan tiang api sehingga mereka ada hangat. Pada waktu siang yang di padang gurun itu panasnya di atas 40 derajat saya kira, saudaraku. Itu diberikan tiang awan dan mereka diberikan mana. Diberikan juga burung puyuh untuk menjadi daging makanan mereka. Ketika mereka masuk di dalam tanah Kanaan itu, mereka menghancurkan benteng-benteng Yeriko yang demikian kuat, kokoh dan tidak pernah ditembus oleh seorang musuh pun. Nah, rentetan peristiwa-peristiwa ini, saudaraku, yang mengambil kesimpulan, Yosua, aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Terserah kamu apa yang kamu ibadahi. Nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau nenek moyang, atau Tuhan yang berada di tengah-tengah kita. Saudaraku, penting sekali untuk menghadirkan Allah di dalam keluarga. Allah tidak boleh buncit dalam keluarga. Dia tidak boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi nomor sekian. Sehingga kita melupakan dan kalau ada kesulitan, kehancuran ekonomi, sakit penyakit baru kita datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan seperti jongos, seperti pesuruh kita. Tidak bisa begitu. Kitalah yang harus mengikuti arahan Tuhan. Bukan Tuhan kita pakai untuk mengikuti keinginan kita. Nah, saudaraku, di tengah-tengah badai hantaman, serangan yang dahsyat kepada keluarga hari-hari ini, tidak bisa tidak, kita harus menjadikan Allah kehadirannya nomor 1 dalam keluarga kita. Mungkin saya akan bahas 4 saja, mungkin sebetulnya ada banyak sekitar sampai 10. Ya, kekuatan yang dahsyat yang menghantam keluarga, perceraian. Perceraian di dunia mass media sekarang ini, di mana orang melihat HP sekitar 100 sampai 150 kali sehari. Mereka menghabiskan anak-anak muda dari orang tua sampai 2 sampai 3 jam melontot di HP, saudaraku. Dan ini perceraian itu yang tahun 20 itu sekitar hanya 300.000 pasangan. Sekarang sudah 500.000 pasangan, saudaraku, cerai. Raksasa yang lain, pornografi. Saudara lihat melalui HP, menurut survei, di konten HP kita ini di Indonesia, itu sekitar ada 1 juta sekian konten pornografi, saudaraku. Dan anak-anak remaja kaum muda sekitar hampir 70% itu melihat hampir setiap hari, saudaraku. Nah, ini raksasa seperti ini akan menggulingkan keluarga yang tidak membuat Yesus Kristus kepala di dalam keluarga kita. Sekuat apapun keuangan kita, semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun dekengan kita, saudaraku, tidak akan bisa menghadapi gempuran-gempuran media sosial yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, tadi perceraian, pornografi. Yang ketiga narkoba. Narkoba akhir-akhir ini tembus sampai hampir 4 juta orang. Setiap hari 5 orang meninggal gara-gara narkoba. Kalau kita di penjara sana, pelayanan di LP, dan itu kebanyakan yang di sana kasus narkoba. Saya enggak tahu sampai ke desa-desa, saudara. Padahal harganya sebetulnya mahal. Dan ini menjadi fenomena yang tidak menyerbu Indonesia saja, hampir di 10 negara perdagangan narkoba ini dahsyat, masif, dan rahasia. Tahu-tahu kena anak kita, tahu-tahu bapak kita kena, terutama anak remaja dan kaum muda. Untuk menghilangkan stres, untuk supaya mereka energik, untuk supaya mereka bisa pikir jernih, dan untuk kesenangan, akhirnya larinya ke sana. Saudara. Nah, kekuatan-kekuatan dahsyat yang menyerbu keluarga ini, tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menandingi mereka. Saudara. Dan saya melihat keluarga-keluarga Kristen sudah kemasuan ini. Dan saya ingin rindu kita semua yang mempunyai keluarga harus kembali kepada Tuhan yang membuat keluarga.
HP bukan yang membuat keluarga saudara. Internet bukan yang membentuk keluarga saudara. Manusia, pemerintah bukan yang membentuk keluarga. Yang membentuk keluarga awalnya adalah Tuhan. Dan menjadikan pria dan wanita. Untuk supaya mereka membentuk sebuah lembaga yang terkecil. Yang kemudian ada anak, kemudian ada orang tua, cucu dan sebagainya. Dialah yang dari yang mengawali. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan dan menjadikan dia kepala dalam rumah tangga itu, badai itu mau tidak mau, cepat atau lambat, pasti datang. Saudaraku. Jadi, kalau kita lihat ya, saudara, hidup pada gereja mula-mula. Mereka adalah hidup di zaman kebobrokan moral. Manusia berganti-ganti suami istri. Orang persinahan, percabulan di zaman Romawi. Dan orang-orang Kristen dikejar-kejar. Tapi mereka tetap bisa melahirkan generasi-generasi yang kokoh, kuat dan memberitakan Injil. Sehingga zaman mula-mula abad ke-8, di mana orang-orang yang sangat terbatas dan di mana moral manusia rusak, di situ orang-orang tuh anak-anak Tuhan bisa melahirkan anak-anak yang kuat, kokoh, mandiri dan mencintai Tuhan. Saya kira di hari-hari ini pun bisa, saudaraku. Kalau kita mau. Jadi keluarga sejahtera, keluarga kuat, keluarga yang dinaungi damai sejahtera Allah, keluarga yang diberkati Tuhan, itu tidak datang sendiri. Saudara harus memperjuangkannya, harus mengupayakannya. Tidak bisa datang sendiri. Kayak mesbah doa, enggak datang sendiri. Kalau saudara tidak belajar memulai dan mengeksekusi jalannya mesbah keluarga, itu tidak akan pernah ada. Baik suami, baik istri, baik anak-anak ini wegah nek suruh doa. Apalagi dengan orang tua, dengan anak, itu wis wegah. Wis semuanya berdoa sendiri-sendiri saja. Tidak bisa begitu. Saudara tak kandani ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis yang berjalan keliling, berjalan mengaum-ngaum keliling untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi diumpamakan singa. Singa itu binatang yang terganas dan yang menjadi raja dari semua binatang di hutan. Dan itu diumpamakan oleh Petrus seperti itu. Dia mengelilingi setiap keluarganya Geri, keluarganya Pak Mei, keluarga saya. Dia mengiringi keluarganya Pak Timur. Dia mengiringi keluarganya Pak Pur, Pak Itono. Semua dikelilingi, sadarlah, berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis berjalan keliling. Seperti singa yang mengaumkan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, tidak sedikit dari anak-anak kita. Nanti saudara tahu-tahu dia kena narkoba. Atau dia menghamili seseorang karena sering lihat pornografi. Saudara, mungkin ada beberapa yang mengambil keputusan untuk pisah. Dari mana datangnya? Piye itu iso teko ning omah, saudaraku. Salah satunya kekurangan kita karena kita tidak mengupayakan supaya keluarga itu kokoh dan kuat. Ada seorang anak yang menghamili pembantunya keluarganya. Ada juga yang selingkuh dengan pegawainya. Saudaraku, ini sudah meludak, meluap, dan rasa-rasanya susah dibendung. Memang ini tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa ada kekuatan di bumi yang bisa melawan perceraian, bisa melawan pornografi, belum lagi sakit penyakit yang hadir, yang begitu mematikan, ekonomi yang begitu buruk, yang sulit ditegakkan dalam sebuah keluarga. Ini yang bisa menandingi hanya Tuhan. Dan Tuhan ada ketika dia diundang dalam sebuah keluarga, dia menjadi tujuan kita yang utama di dalam keluarga. Maka separah apapun penyakit itu, separah apapun kondisi hutang saudara, segede apapun kasus suami istri, mungkin yang satu pernah selingkuh, didandaninya sukar, saudaraku, kecuali kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Yosua itu mengambil keputusan, tetapi aku dan keluargaku. Tidak hanya aku saja, dia plus keluarga. Gak bisa disisihkan begitu saja. Aku dan keluargaku, aku harus beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus hadir.
Nah kalau Tuhan sudah hadir, saudara dan saya dalam sebuah rumah tangga harus ada yang namanya saling menghormati satu dengan yang lain. Mengampuni satu dengan yang lain. Itu harus ada. Betapa indahnya dalam sebuah keluarga. Ayah memeluk anak dalam sebuah pengampunan. Ketika saya diajar orang tua saya, sampai 2 kali hampir pingsan. Kayak saja ayah saya tergolong orang yang kejam, saudara. Kalau menghajar itu sampai ini ngeplang merah dan ini galer, sampai saya tersempoyongan dan jatuh. Sampai timbul sakit hati dan berdodok di sini. Awas gue dia tak wantemi bapakku. Padahal aku gede ini ya kuru, nggak mungkin ngantemi bapakku, saudaraku. Nah itu menggores di hati. Nah barang-barang seperti ini, saudaraku. Entah suami terhadap istri, atau istri terhadap suami karena pernah ditempeleng, pernah ditendang. Saya ya tahu ada seorang istri ditendang suaminya di mata saya, orang Kristen. Saudara. Nah kasus-kasus seperti atau anak yang didisiplin di luar batas. Sehingga itu tergores sebuah luka. Nah ini gak bisa dalam sebuah rumah tangga. Kalau luka dibiarkan terus-menerus, itu menghalangi ekonomi kita. Bahkan kesehatan kita. Ada ganjilan, ada kepahitan, ada luka hati. Dan itu harus cepat dibereskan. Kalau saudara pengen ekonomimu dipulihkan, kesehatanmu bagus. Pekerjaanmu berjalan sesuai dengan rancangannya Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Hanya kita ini yang ngeyel. Karena sakit hati dan gengsi. Bapak yo gak gelem jaluk ngapura ning ibuke. Ibuke juga sama-sama gengsi nih, saudaraku. Akhirnya luka ini membelah sebuah kehidupan dalam rumah tangga yang susah menghadirkan keluarga. Begitu. Jadi pemulihan keluarga itu harus ada, harus terjadi. Dan itu terjadinya tidak dengan sendirinya, tahu-tahu ceblok terjadi. Kita yang harus menjadikan. Jadi sudah ada keputusan di hati. Oke, tahun ini mulai bulan keluarga ini, Oktober ini, aku mau tidak mau harus mengadakan misbah keluarga. Itu sebuah komitmen kalau ingin dasar fondasi rumah tangga saudara kokoh dan kuat. Karena rumah tangga itu badannya itu luar biasa banyaknya. Belum saudara memikir anak. Nanti kalau cari mantu salah, mumet. Itu pun kalau sudah menikah, mereka ada kesulitan-kesulitan. Siapa yang menjadi tumpuan hati mereka kalau bukan orang tua? Saudaraku. Nah anak-anak juga harus berdoa untuk orang tua. Supaya orang tua tidak cerai. Ada orang-orang yang cerainya justru umur 40-50 tahun. Itu diganggu, tidak bebas saudaraku. Bahkan orang-orang yang 60 tahun ke atas pun tidak bebas dari serangan kuasa kegelapan. Itu sebabnya keluarga harus ada misbah doa. Selain doa sendiri-sendiri. Jadi di keluarga itu harus punya masing-masing anggota. Doa kepada Tuhan secara sendiri-sendiri. Tapi juga minim seminggu sekali. Kalau bisa 2 kali, 3 kali. Malah ini ada keluarga di sini nih yang hampir setiap hari berdoa. Itu begini saudara. Ketika kita berdoa dalam sebuah keluarga. Itu tidak menghindarkan kita dari masalah. Masalah keuangan, hutang piutang, kekurangan. Itu bisa terjadi. Bahkan sakit itu bisa masuk. Tapi ketika suasana rumah tangga itu ada hadirat Tuhan. Mbah piye carane Tuhan itu bisa mendodok artinya anak yang kena narkoba. Dia yang lari dengan free sex. Dengan dia yang pergaulan bebas. Itu pelan-pelan ditata Tuhan. Ketika Tuhan itu menjadi prioritas dalam diri kita. Dalam keluarga kita. Nah akhir-akhir ini kita melihat perpecahan dan ketidakakuran dalam keluarga itu terjadi. Sehingga yang tidak mau satu dengan yang lain itu berakur dan mengadakan sebuah keputusan dalam sebuah rumah. Saudaraku enggak bisa. Meskipun seorang bapak mungkin pernah selingkuh.
Itu masa lalu dan kalau itu sudah, saudara harus bertobat dan memulai hidup yang baru. Nah pihak istri atau suami juga, karena istri juga sekarang ini ibu-ibu banyak yang selingkuh juga, saudaraku. Dan itu harus ada pengampunan dan pemberesan. Gak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, sekolah mereka diberkati Tuhan, mereka menjadi anak-anak, mempunyai cucu yang disetir oleh tujuannya Bapa Surgawi, maka tidak bisa, tidak dielakkan namanya pemberesan. Ketika saya sakit hati sama orang tua saya, sama ayah saya, waktu saya di training center di Lawang, pulang, kamu bereskan. Iya, iya, aku melayani Tuhan, di training di sana, kok sih duit ganjelan di hati. Itu membekas benar, padahal itu sudah lama, saudaraku. Jadi luka itu bisa lama. Dan kalau tidak dibereskan, itu lama-lama bisa menggeret kita ke serangan-serangan kuasa kegelapan lainnya. Karena itu merupakan semacam celah dalam hidup kita untuk setan masuk di dalamnya. Akhirnya saya pulang, saya rangkul bapak saya. Bapak saya juga ngerangkul saya. Akhirnya saya dan dia saling mengampuni. Setelah itu perjalanan hidup saya itu enteng, saudara. Ditemukan orang yang tepat, istri yang tepat, pelayanan yang tepat, di tempat yang tepat. Ya gara-gara hanya yang ikuti acaranya Tuhan saja, saudaraku. Jadi digaduk-gaduk nih gitu loh, saudaraku. Yang kita sendiri nggak tahu, Tuhan itu yang penting bagaimana kita nurut Dia, bukan Tuhan yang harus nurut kita, saudaraku. Jadi sebenarnya tidak ada yang di dalam rumah itu yang begitu buruk, yang tidak bisa diampuni. Nggak bisa, saudaraku. Kalau itu ada, saudara sampai kayak begitu, saudara sendiri tidak akan diampuni Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni saudaranya, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosanya. Itu harus terjadi. Bahkan orang yang pernah di Joyce Meyer, itu pernah diperkosa ayahnya dari kecil sampai umur 18 itu 200 kali dia ngitungnya. Saudaraku. Bapak kandungnya sendiri. Rusak sudah. Bayangan tentang orang tua, tentang ayah itu rusak dalam dirinya. Dia rusak juga masa depannya, hidupnya dia ingin pergi sejauh-jauhnya, menjauhi keluarga. Tapi kemudian dia mendengarkan sebuah khotbah pelayanan. Hatinya tersentuh bahwa dia harus mengampuni ayahnya. Sulit dan berat, saudaraku. Tidak ada seorang ayah yang begitu merusak anaknya seperti yang dilakukan oleh ayahnya si Joyce Meyer itu kepadanya. Saudaraku. Tapi kemudian dengan berat hati, akhirnya merangkul ayahnya, memeluk dan mengampuni. Joyce Meyer bersama dengan suaminya hadir di situ. Akhirnya permusuhan itu meleleh. Kepahitan itu meleleh, saudaraku. Akhirnya Joyce Meyer dibaptis papahnya yang tidak bertobat itu. Bahkan Tuhan ngomong, belikan papamu rumah. Karena dia diberkati Tuhan, papahnya diberikan rumah. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi lahir baru. Yesus datang supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam skala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Atau iblis datang, dia seperti mencuri, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah itu sebabnya jangan tahan-tahan, Bapak Ibu Saudara. Kasihmu berikan kepada keluargamu. Pelukanmu berikan kepada keluargamu. Pengampunan yang harus engkau tebar dalam keluargamu, harus engkau berikan. Biarpun banyak kejengkelan, kekecewaan dalam sebuah keluarga. Banyak juga sakit hati yang sulit diobati. Bahkan mengambil keputusan yang bodoh ada di hati kita. Tetapi ketika saudara mendengarkan firman yang dikatakan Yosua ini. Tapi aku dan seisi rumahku. Gak mungkin gak ibadah kepada Tuhan. Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain ada misbah keluarga, di dalam keluarga, dan doa pribadi, semua keluarga harus beribadah ke gereja. Ini kelihatannya efeknya sedikit, tapi besar sekali. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita melakukannya dan saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau perlu anak-anak yang bangong digebyur banyu. Ayo ibadah.
Wah, pernah Bu Ella itu mempilingi papai pada waktu hari Jumat dulu ibadahnya. Pramuka, saudara. Wah, sejak itu dia dihajar orang tuanya ya. Sampai sekarang ingat, memang ajarannya itu ya menyakitkan di hati. Tapi setelah kemudian dia pikir-pikir, wah didikan bagus juga ini ya. Akhirnya nggak pernah kosong. Saya ini Bapak Ibu Saudaraku, sejak saya lahir baru tahun 75 dibaptis. Saya tidak pernah meninggalkan ibadah, kecuali sakit parah. Kadang-kadang saya setengah sakit, ya tak seret badan saya ini untuk ke gereja. Karena saya ingat dua hukum dalam Alkitab disingkat. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dia harus menjadi utama, kekuatan, akal budi, jiwa kita dan hati kita. Saudaraku, itu sebabnya pada waktu saya sakit liver itu, setahun gak bisa kemana-mana, suatu saya tak seret badan saya ke gereja untuk saya ibadah kepada Tuhan. Saya mikirkan gak bisa. Sebetulnya makanya Tuhan itu mengatakan begini, saudara, dalam kitab Yakub pasal 4 ayat 6 dan 7. Allah membenci orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Satu-satunya tunduk di kakinya Tuhan, menyerah kepada dia supaya dia bekerja dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan dituntun Tuhan. Apalagi pengaruh LGBT sekarang itu, saudara, di seluruh dunia. Dan ini kalau saudara lihat kitab Wahyu, dikatakan Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Jadi di akhir zaman ini ada dua tanaman. Yang satu alang-alang itu dibiarin aja, biar sampai tinggi. Dan yang gandum ini juga biarkan sampai tinggi dan matang. Sehingga orang kalau menyabet tahu ini gandum, ini lalang begitu. Jadi yang kudus terus kuduskan dirimu. Saudaraku. Walaupun kita banyak kekurangan, kadang-kadang juga jatuh di dalam dosa. Tetapi di sanalah fungsi keluarga itu. Suami menopang istri. Istri menopang suami. Jadi kita ini penuh dengan stres, tekanan-tekanan dalam hidup ini. Bu, ya saudaraku kumpul dalam keluarga itu. Entah 2 orang, entah 3 orang. Entah ada yang enggak mau, ya sudah, yang enggak mau. Lalu saya ketika kumpul dengan keluarga saya di Trenggalek itu, waktu itu belum ada listrik, pakai cublik. Itu ibu saya kumpul ke kami bertiga, saya 4 bersaudara. Tiap sore, bapak saya ngeluyur golek wong wedok. Ngeluyur judi. Tapi gak peduli, tetap harus ada misbah keluarga. Dan hasilnya itu luar biasa. Saya dan adik-adik saya semua dituntun oleh Tuhan. Ya, dan bapak saya akhirnya juga bertobat pada akhir hidupnya. Tapi mengyang-yang di sini jadi warisan yang terbaik, warisan yang terbagus, warisan yang langgeng dan tidak bisa layu adalah ketika orang tua mengajak anak-anaknya hidup di dalam mesbah Tuhan. Maka itu yang menjadi warisan yang terutama dan itu akan mengyang-yang. Boleh saudara memberikan warisan keuangan, usaha, kedudukan, dan sebagainya kalau itu memang berkat Tuhan. Tetapi yang paling langgeng dan paling terutama adalah ketika orang tua memberikan warisan iman dan doa keluarga. Mereka akan mengingat sepanjang umur hidup mereka. Kapan memulainya ini? Ya sekarang ini. Kalau perlu tidak hanya ibadah di gereja, tidak hanya mesbah keluarga. Saudara juga ikut berkomsel. Sebab serangannya itu hampir tiap hari. Raksasa-raksasa setan yang ditujukan kepada keluarga. Nah kalau saudara hanya ibadah saja ya, dan ibadah pun mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu sangat amat minim, saudara nggak akan bisa menghadapi gempuran sakit penyakit, gempuran pandemi, gempuran perselisihan, ketidakcocokan suami istri, orang tua dan anak-anak. Itu gempurannya terlalu dahsyat, gak bisa saudaraku. Itu sebabnya mari kita memulai melangkah ke arah sana. Yang pertama,
kita harus mempunyai rencana, planning. Di keluargaku harus ada misbah keluarga. Coba salaman kanan kiri, katakan keluargamu harus mempunyai misbah keluarga. Ya. Yang kedua, masing-masing Bapak Ibu Saudara harus mempunyai jam doa pribadi. Ya, yang kedua. Misbah keluarga yang pertama, kedua mempunyai jam doa pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara harus menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah keluarga. Masalah itu apapun juga harus disampaikan, harus dibereskan. Enggak boleh enggak. Sebab kalau itu menep di situ, saudaraku, itu setan itu mempunyai kesempatan untuk masuk karena ada celah. Masuklah melalui istri, masuklah melalui anak-anak, masuklah melalui sakit penyakit. Akhirnya mengudal adil semua yang ada di rumah, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara segera melakukannya supaya berkat Tuhan yang direncanakan untuk saudara dan saya itu tercurah dan menjadi bagian kita. Dibereskan. Dan pagi hari ini adalah saat yang terbaik untuk kita berdoa supaya pemberesan itu terjadi. Ya saudaraku. Ibu-ibu, ampuni suamimu. Mungkin pernah gak pulang sampai larut malam. Atau didungakne muli-muli malah sesuk-isuk. Bapak-bapak, kalau engkau sakit hati karena istrimu cerewet, ngomongnya pagi, siang, sore yang tak sumpek. Saudaraku, ampuni istrimu. Siap? Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus. Beberapa anak-anak merasa tertolak dalam keluarga. Ya. Mereka merasa enggak dikasihi. Dan itu misbah keluarga itu salah satu tempat untuk kasih itu disampaikan. Saling mendoakan, menumpangi tangan. Saya enggak bisa kalau ketemu anak saya tanpa menumpang tangan ke mereka. Barusan ini Priska dioperasi, diambil indung telurnya yang kanan. Dengan suaminya ya begitu. Begitu saya pulang tak tumpang tangan mereka. Grace, anak-anak, cucu. Jadi ada kontak hubungan. Terpisah mereka itu kadang-kadang gak menurut Tuhan. Saudaraku. Tapi sentuhan kasih seperti itu dalam keluarga itu penting, saudaraku. Untuk supaya kita kokoh, kuat, dihiburkan, ditumbuhkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan mengasihi, lebih sungguh kepadamu. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan melayani lebih sungguh kepadamu. Melayani, melayani lebih sungguh. Keyboardnya
berikutnya saja. Saudaraku, saya tahu beberapa di antara saudara engkau ekonomimu mandek. Bahkan engkau tidak bisa membayar hutang atau cicilan. Karena engkau telah menahan pengampunan itu. Karena engkau ada luka di hati. Dan belum beres sampai hari ini. Saudaraku, jangan biarkan iblis itu menggocoh. Iblis menyerang, merugikan, merusak berkat yang seharusnya itu saudara. Saudara, engkau yang perlu pemulihan hari ini dalam keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, dan juga sebagai anak-anak. Angkat tanganmu ke atas. Saya ingin berdoa dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami tidak mampu untuk menghadapi badai yang bertubi-tubi dan hampir setiap hari masuk di dalam keluarga kami untuk menyerang ekonomi kami, menyerang keharmonisan keluarga kami, menyerang kesehatan kami. Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang angkat tangan, mereka tidak mampu. Bapa Surgawi, Engkau memampukan mereka untuk membereskan, untuk mengampuni, untuk memeluk, untuk mengasihi. Tuhan, ketika mereka nanti pulang ke rumah masing-masing, mereka akan membereskan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, mungkin dengan pembantu yang ada di dalam keluarga mereka. Tuhan, suasana surgawi-Mu, pengampunan mengalir dalam keluarga. Keluarga dipulihkan, keluarga diberkati, keluarga disembuhkan dan disatukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus dalam hati tangga, rumah tangga senang. Rumah tangga senang. Rumah tangga senang. Yesus dalam rumah tangga, rumah tangga senang, senang selama. Sekali lagi, Yesus dalam keluarga. Yesus dalam keluarga, keluarga senang, keluarga senang. Mari kita gandeng tangan sebelah kanan kirinya, saudara. Yesus dalam rumah tangga. Ayo kita gandengan tangan, saudara. Kanan kiri, senang selama. Inilah untungku. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Mari pemain musik semuanya berdiri yuk. Kita gandengkan tangan di sini. Terima kasih. Pak Itono berdoa di tempat. Silakan berdoa untuk keluarga ya, yang keras. Yesus. Ya Tuhan Yesus. Amin. Iya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yes. Amin. Amin. Yes. Oh ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Silahkan duduk kembali, saudara. Begitu saudara nanti mempraktekkan pengampunan ya, luka-lukai hilang, dan buatlah misbah keluarga. Engkau akan melihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Karya Allah melalui kehadirannya dalam rumah tangga. Ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan kegiatan gereja, pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Shalom Jemaat LSAD yang diberkati Tuhan. Berikut adalah LSAD News minggu ini. Mari berantusias untuk mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore di meeting room. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung untuk pelayanan ini dapat menghubungi Bapak David. Som 1 dan Som 8 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula Peniam. Ibadah warga senior setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Rabu jam 10 pagi di Panti. Ibadah Hero setiap hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah LSAD Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari rasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam ibadah raya pada hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Demikian breaking news minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara. Operasinya Priska, anak saya yang di Jakarta, indung telur yang kanan diambil, telah berjalan dengan baik. Sekarang tertinggal pemulihan ya, Bu Ella masih di sana beberapa hari lagi. Tambahan pengumuman nanti hari Selasa besok, Selasanya lagi ada gebiar penuai berupa juga ada pembicara yang akan hadir untuk menjelaskan, untuk men-sharingkan tentang keluarga. Ya, sekaligus gebiar penuai, sekaligus pemilihan ketua panitia yang baru. Wakil ya, ketuanya sudah ada. Dan juga menonaktifkan tugas pengurus panitia tahunan yang lama, ya. Ini nanti tempatnya di gereja. Jadi tanggal 17 Oktober hari Selasa besok ini Selasanya lagi ya. Di gereja ada pembicara tamu, seminar tentang keluarga. Kiranya demikian. Ada apa yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saudaraku? Angkat tangannya. Ya, jangan lupa masing-masing komsel kita bertumbuh menambah 1 komsel lagi ya sampai bulan Desember. Baik, mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Kalau tidak salah ada dapur umum ya hari minggu pertama dan minggu kedua. Mari kita angkat amplop persembahan yang sudah kita isi, saudaraku. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kami hati yang murah untuk memberi untuk ladang Tuhan, agar pekerjaan Tuhan tidak kekurangan, bahkan bisa melimpah untuk memberkati pelayanan-pelayanan yang lain. Memberkati semua anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku. Saudaraku, walaupun berat,
walaupun sukar. Ketika engkau pulang ke rumah masing-masing, praktekkan firman Tuhan yang engkau dengar. Karena dengan demikian janjinya Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Diberkatilah engkau keluargamu, mata pencaharianmu. Diberkati pendidikanmu, diberkati pelayananmu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu dan firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Kami percaya membangun mesbah doa kami, membangun keluarga kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Yang mau ke Israel, nanti kumpul di meeting room. Sekali lagi yang mau berangkat pergi ke Israel, bisa ketemu atau kumpul di meeting room. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.